Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo, gue Alistia Dev. Dan gue sebenarnya biasanya baca puisi, tapi kali ini gue mau review sebuah buku yang judulnya Aroma Karsa. Tebel bukunya lumayan tebel ya. Dan buat kalian yang memang gak suka baca buku, ya pasti buat nyelesain buku ini tuh lumayan lama gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau lu beneran pengen baca buku ini, di awal lu baca juga lu pasti akan penasaran buat terus baca sampai selesai gitu. Nah, novel ini tuh karyanya Bu Suri, D. Lestari ya. Dan gue yakin Aroma Karsa ini pasti udah melalui riset, karena pengalaman penulisan D. Lestari itu selalu bagus ya, selalu keren menurut gue. Dan gue juga salah satu pembacanya buku D. Lestari, dan salah satunya yang paling gue sukain ini adalah Aroma Karsa. Kenapa? Karena Aroma Karsa ini bercerita tentang fiksi romans, dan tokoh utamanya itu adalah Jatiwesi. Jatiwesi itu dia tinggal di Bantar Gebang, di tumpukan sampah lah gitu. Maksudnya nggak jauh dari sampah Bantar Gebang yang memang bau gitu. Nah, dia ini punya kelebihan gitu, bisa nyium yang sampai detail gitu soal penciumannya itu. Dan dia itu kerjaannya banyak gitu, maksudnya kayak ya cuman orang biasa, jadi dia kerja sebagai tukang kebun gitu kan, terus kerja di TPA juga sebagai peracik parfum di Atarwala, sampai suatu saat dia itu kenal sama sosok Raras Prayagung. Nah, Raras Prayagung ini dia itu orang yang tak tersentuh gitu, orang yang cantik, anggun, tapi ternyata dia itu kakinya patah. Dia pakai kursi roda gitu karena suatu kecelakaan gitu. Dan dia itu selalu nyeritain soal Aroma Karsa ini, soal Puspa Karsa ini ke anaknya. Nah, anaknya ini namanya Tanaya Suma. Dan selang beberapa waktu akhirnya Jatiwesi ini kenal lah sama Tanaya Suma, dan mereka ternyata punya kesamaan buat bisa mencium aroma Puspa Karsa yang dicari sama Raras Prayagung gitu kan. Jadi mereka sama-sama punya masalah dan anugerah di penciuman yang sama gitu. Mereka bisa nyium segala jenis bau dengan detail, beda gitu sama manusia-manusia biasa. Kalau kita kan ya kita cuman bisa cium yang memang bisa kecium gitu, kayak bunga, kayak parfum, atau kayak daun pohon yang memang kita bisa nyium wanginya setelah kita gecek gitu kan. Tapi kalau mereka tanpa melakukan hal apapun, mereka itu udah bisa mencium hal-hal atau segala sesuatu tuh dengan detail gitu. Kayak lo habis makan mie, pas lo ngomong sama dia tahu lo habis makan mie goreng misalnya, terus pakai kecap atau pakai sambal atau pakai saus, terus setelah itu lu ngerokok kretek atau apa, sedetail itu. Dan dia tahu gitu karena penciumannya itu tajam gitu. Sebenarnya baca buku ini tuh keren, gue ngerasa kayak nonton film.
Dan gue ngerasain itu tuh pas posisinya udah di bab-bab yang mereka udah naik ke Gunung Lawu gitu. Jadi akhirnya Jatiwesi sama Tanayasuma ini dipilih sama Raras Prayagung buat nyari tanaman yang namanya Puspakarsa. Dan Puspakarsa ini menurut legenda dia itu bisa menjadikan atau menaklukkan semua orang yang make gitu. Jadi dia kalau pakai tetesan Puspakarsa bisa menundukkan semua hal gitu, kekayaan, atau bisa bikin orang yang lu suka jadi suka sama dia. Pokoknya sekeren itu gitu, seberpengaruh itu, dan sebenarnya tuh berbahaya gitu kan. Nah dalam pencarian Puspakarsa di Gunung Lawu itu gue tuh berasa nonton film karena emang keren banget gitu, penulisannya itu bener-bener keren banget. Dan gue juga ngerasa kalau baca Aroma Karsa versi De Lestari ini agak mirip-mirip sama bukunya The Parfum. Tapi cuman mirip aja, maksudnya kalau secara background cerita itu tuh beda, tapi ada beberapa kemiripan karena memang soal olfaktori, penciuman, aroma dan lain-lain yang kayak gitu-gitu. Persamaannya sih sebenarnya cuman itu doang. So far sih bagus dan keren banget jujur. Dan yang paling gue suka adalah pas proses di Gunung Lawu pada saat mencari Puspakarsa itu sendiri, dan Puspakarsa itu ternyata ibunya Tanayasuma. Jadi jadi si Puspakarsa ini bisa menyedot siapapun ketika mereka menciumnya gitu, kayak sebenarnya tanaman anggrek gitu. Tapi bisa sekeren itu, bisa nyedot semua hal, binatang kesedot, tanaman kesedot, orang kesedot. Jadi orang tergila-gila gitu sama bunga anggrek itu, si Puspakarsa itu. Magis banget gitu kan, magic banget gitu, tapi keren. Gue ngerasa kayak nonton film, bukan lagi kayak baca buku. Gue rasa sih lu harus baca sampai selesai, dan ini buku recommended banget, gue suka banget. Dan ya silahkan membaca, selamat membaca. Kalau dari gambaran gue sih meskipun mungkin kurang jelas, tapi menurut gue buku ini menarik dan lo harus baca. Oke? Bye-bye.